Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran kedua kepribadian Nabi Muhammad SAW, pertemuan ketujuh. Tugasnya ada 1 sampai 10 dan tugas-tugasnya ini jawaban-jawabannya bisa kalian cari di halaman-halaman yang Bapak akan jelaskan. Nomor 1, apa jawaban Aisyah RA ketika ditanya tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. 2. Apa yang diperbuat kaum Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW pada saat awal menjalin dakwahnya. Nomor 3. Lanjutan dari pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyikapi perlakuan tidak terpuji dari kaum Quraisy tersebut? 4. Mengapa Nabi Muhammad SAW selalu sabar, tenang, dan tetap teguh dalam menghadapi segala ancaman kaum Quraisy? Apakah yang dimaksud dengan peduli terhadap sesama dan contoh apakah yang Rasulullah tunjukkan pada umatnya mengenai hal tersebut? 6. Mengapa Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap yatim piatu dan juga mengasihi fakir miskin? 7. Siapakah Zaid bin Harisah? 8. Ceritakan dengan singkat mengenai kejadian buah delima. 9. Ceritakan dengan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang sangat memuliakan istrinya. 10. Ceritakan dengan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW yang peduli terhadap tetangga. Untuk hari ini kita akan mengerjakan dari 1 sampai 5, lalu untuk hari berikutnya 6 sampai 10. Tapi Bapak akan buat dalam satu video. Buka dulu halaman 29 sampai halaman 30, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sangat mulia. Seperti yang tercerminkan dalam surah Al-Qalam ayat 4 sebagai berikut. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Suatu hari Aisyah pernah ditanya tentang pribadi Nabi Muhammad SAW dan berkata, akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW selalu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang. Dalam kehidupan sosial, beliau memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama manusia maupun lingkungan. Jadi ini tadi apa yang dijawab oleh Aisyah mengenai Rasulullah. Tuh, kepribadiannya adalah Al-Quran. Itu jawabannya nomor 1. Sikap sabar Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Saat awal menjalin dakwahnya, Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa yang sulit. Beliau selalu mendapat cacian, hinaan, dan tentangan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan suatu hari saat beliau sedang berdakwah di hadapan seluruh kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW pernah dituduh gila dan tidak masuk akal. Nabi Muhammad SAW hanya diam, tenang, dan sabar menghadapi kaum kafir Quraisy tersebut. Bahkan saat Nabi dilempari kotoran, diserang oleh kaum kafir Quraisy sehingga hendak dibunuh, beliau tetap teguh, tenang, dan sabar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan sifat dalam diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau pantas menjadi teladan dan rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW telah terbiasa sabar dan kuat dalam menghadapi segala ancaman, celaan, makian, dan tentangan kaum kafir Quraisy. Atas kesabaran itulah yang menjadikan beliau berhasil dalam melakukan dakwahnya. Sesuai dengan pertanyaan nomor 2, apa yang diperbuat kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW pada saat awal menjalin dakwahnya? Yang dilakukan kaum kafir Quraisy adalah dituduh gila dan tidak masuk akal. Dan juga beliau mendapat cacian, hinaan, dan tentangan dari kaum kafir Quraisy. Itu jawaban nomor 2. Nomor 3, lanjutan dari pertanyaan nomor 2, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyikapi perlakuan tidak terpuji dari kaum kafir Quraisy tersebut? Maka sikap Rasulullah adalah Nabi Muhammad hanya diam, tenang, dan sabar menghadapi kaum kafir Quraisy tersebut. Jadi itu yang dia lakukan. Mengapa Nabi Muhammad SAW selalu sabar, tenang, dan tetap teguh dalam menghadapi segala ancaman kaum kafir Quraisy? Mengapa dia tetap sabar?
Karena mengapa Nabi Muhammad SAW tetap sabar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sifat dalam diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau pantas menjadi teladan dan rahmat bagi seluruh alam. Itu jawabannya. Lalu lanjut lagi, sikap kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Rasulullah menunjukkan keutamaan seseorang yang suka membantu meringankan beban saudaranya, baik bantuan tenaga, harta, maupun pikiran atau nasihat kebaikan. Berikut beberapa pribadi Nabi terhadap sesama, yaitu peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin. Sejak kecil, Rasulullah sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, menjadi yatim piatu sejak kecil. Maka dari itu, beliau sangat peduli terhadap yatim piatu dan juga mengasihi fakir miskin. Setiap budak yang masuk Islam dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan juga Rasulullah SAW pernah membebaskan seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah dan menjadikannya anak angkat. Beliau memiliki pribadi yang rendah hati dan peduli kepada sesama tanpa membedakan derajat. Dan juga beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dikisahkan suatu hari Khadijah meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW untuk membelikan buah delima. Waktu itu bukan musim delima, dengan susah payah Nabi Muhammad SAW berhasil mendapatkan sebutir buah delima dengan harga mahal. Dalam perjalanan pulang, Nabi bertemu dengan seseorang lelaki yang terlihat bingung dan sedih, lalu bertanya, "Mengapa kau kelihatan sedih, saudaraku?" Dan menjawab, "Istriku sedang hamil, ia meminta buah delima. Seharian aku mencari kemana-mana, akan tetapi aku tidak mendapatkannya. Dia pasti sangat sedih." Lalu laki-laki itu tunduk dan meneteskan air mata. Tanpa pikir panjang, Nabi memberikan buah delimanya kepada laki-laki tersebut. Laki-laki yang ditemui tadi tersebut kelihatan sangat senang dan berkali-kali mengucap terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampainya di rumah, beliau menceritakan kejadian yang baru dialaminya kepada Khadijah. Mendengar cerita itu, Khadijah diam, ia kemudian tersenyum dan berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas. Inilah sedekah kita." Nabi Muhammad SAW dan Khadijah merupakan pribadi yang patut diteladani. Dan Nabi Muhammad SAW selalu mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Lanjut ke soal nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan peduli terhadap sesama dan contoh apakah yang Rasulullah tunjukkan pada umatnya mengenai hal tersebut? Contohnya itu tadi. Nih, peduli terhadap sesama adalah memperhatikan dan memedulikan sesama manusia. Itu nomor 5 jawabannya. Lalu contohnya apa? Contohnya adalah beliau peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin. Itu contohnya. Jadi jawabannya nomor 5 adalah peduli terhadap sesama itu merupakan memperhatikan dan memedulikan sesama manusia, dan contohnya adalah peduli dengan yatim piatu dan fakir miskin. Lalu nomor 6, mengapa Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap yatim piatu dan juga mengasihi fakir miskin? Ini jawabannya, karena sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan juga menjadi yatim piatu sejak kecil. Maka dari itu beliau sangat baik terhadap mereka. Nomor 7, siapa itu Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijadikan anak angkat. Itulah Zaid bin Harisah. Lalu ceritakan dengan singkat mengenai kejadian buah delima. Buah delima itu, ini ceritanya singkatnya. Jadi pada suatu ketika, Khadijah meminta tolong kepada Nabi Muhammad untuk membelikan buah delima. Dan waktu itu bukan musim buah delima, jadi sangat susah mendapatkannya. Dan sekalipun mendapatkan buah delima, itu pun dengan harga yang mahal. Tapi pada saat perjalanan pulang, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat sedih, yang berkata bahwa istrinya sedang hamil dan menginginkan buah delima. Dan Nabi Muhammad SAW pun memberikan buah delimanya itu tanpa pikir panjang. Setelah pulang ke rumah, Khadijah yang tadinya ingin meminta Nabi Muhammad SAW mencari buah delima, pada saat mendengar cerita tersebut, Khadijah tersenyum dan mengatakan bahwa kalau memang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas, inilah sedekah kita. Jadi itu cerita singkatnya tentang buah delima. 9. Ceritakan dengan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang sangat memuliakan istrinya. Nih ceritanya ini.
Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sangat memuliakan istrinya. Jawabannya adalah beliau adalah sosok pengertian dan selalu bekerja sama dengan istrinya dalam mengerjakan berbagai hal rumah tangga. Beliau selalu adil kepada istri-istrinya. Suatu ketika Rasulullah pulang di pagi hari, beliau tidak menemukan sesuatu pun yang bisa dimakan. Makanan yang mentah pun tidak ada karena Aisyah belum pergi ke pasar. Lalu bertanya kepada Aisyah, belum ada sarapan ya Humaira? Humaira merupakan panggilan Nabi kepada Aisyah dan menjawab, belum ada apa-apa ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW berkata, jika demikian aku puasa hari ini. Lalu apa kesimpulannya nomor 9 itu? Ceritakan dengan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang sangat memuliakan istrinya. Nah itu jawabannya di sini. Pada saat di rumah tidak didapati makanan yang bisa dimakan, Nabi Muhammad SAW lalu berpuasa karena Aisyah waktu itu belum mendapatkan makanan, belum ada apa-apa gitu. Jadi Rasulullah SAW memutuskan untuk berpuasa saja daripada membuat repot Aisyah, yaitu istrinya. 10. Ceritakan dengan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW yang peduli terhadap tetangga. Nih, kepedulian terhadap tetangga juga istri Nabi juga merupakan pribadi yang suka berbagi dan peduli sesama. Suatu ketika Aisyah memasak gulai untuk dibagikan kepada tangganya. Melihat tersebut, Nabi Muhammad SAW menyambut dengan gembira lalu bertanya, apakah semua tetangga engkau berikan bagian? Apakah tidak ada yang terlewatkan? Rasulullah khawatir jika ada satu tetangga yang terlewatkan. Nabi bertanya lagi pada Aisyah, wahai istriku, apakah si Fulan juga telah engkau berikan jatah gulainya? Aisyah menjawab, belum, dia itu Yahudi dan aku tidak akan mengiriminya gulai. Lalu Nabi berkata, kirimilah walau Yahudi, ia adalah tetangga kita. Nah itu jawabannya. Ceritakan dengan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW yang peduli terhadap tetangga. Yaitu adalah ketika pada saat Aisyah memasak gulai dan Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk membagikan kepada tetangga. Meskipun tetangga tersebut bukan Islam, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap memuliakannya seperti saudara. Nah itu jawabannya. Video ini terbagi dua. Untuk pertanyaan 1-5 dikerjakan di hari ini, lalu pertanyaan 6-10 dikerjakan di minggu depannya. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.